Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara dari Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15 itu. Saya harus baca ini dalam dua versi kali ya supaya kita lihat perbandingannya. Yang saya baca LAI dulu ya. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu LAI ya. Coba dulu kita baca yang ILT ini. Bagaimana ya? Pasal 92 Mazmur ayat yang ke-13. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh dengan subur. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Mereka akan gemuk dan segar. Ya, mari kita pelajari 3 poin dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama bicara soal pohon. Manusia dalam Alkitab memang diumpamakan seperti pohon. Mazmur 1 juga mengatakan orang yang mencintai Taurat Tuhan merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon katanya yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau kita melihat kejadian itu yang simbol itu Taman Eden itu, 2 pohon itu sebenarnya pohon itu manusia juga. Ketika simbol manusia ya, ada 2 jadi manusia di situ yang dipilih, yang silakan Adam boleh pilih. Mau jadi manusia pohon pengetahuan yang bersandar kepada pengetahuannya akan yang baik dan yang jahat, atau menjadi manusia pohon kehidupan yang berjalan menjalani pohon kehidupan itu melambangkan hidup Kristus dalam batin kita. Nah, kita tahu Adam menjalani pohon pengetahuan, dia pilih itu pohon pengetahuan itu. Dia menjadi manusia yang bersandar kepada pengetahuannya akan yang baik dan yang jahat. Saudara jangan sangka bahwa orang yang bersandar pada pengetahuannya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat keturunan Kain yang menjauh dari Tuhan itu justru dia membangun peradaban manusia. Ada musik di situ, bapak itu apa? Nggak tahu namanya, saya lupa itu. Apa? Yubal Kain atau apa semuanya itu. Ada perindustrian ya, ada entertain, musik apa, ada juga pertanian dan sebagainya. Peradaban justru maju ketika manusia bersandar kepada pengetahuan yang baik dan yang jahatnya itu. Tetapi kalau kita lihat keturunan Set itu justru tidak kelihatan perbuatannya apa, hanya umurnya dicatat. Karena berharga di mata Tuhan orang yang menjalani kehidupan bersandar Kristus dalam batinnya ya. Walaupun karyanya tidak terlalu kelihatan ya, hanya umurnya aja dicatat karena begitu berharga di hadapan Tuhan orang yang hidup menjalani pohon kehidupan itu ya. Oke. Nah, ada poin yang kedua kita akan bahas di sini, yaitu dikatakan mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh ya. Ini yang poin kedua tentang gereja. Bait Yahweh dalam konteks Perjanjian Lama kan itu gedung ya. Kalau dalam konteks kita dalam Perjanjian Baru itu gereja. Jadi dikatakan ini ada 2 hal ya. Pertama, apakah kita menjadi manusia pohon pengetahuan atau manusia pohon kehidupan? Itu satu. Yang kedua, apakah kita ini ditanam di dalam gereja atau ditanam di dalam denominasi? Ini ada 2 nih bedanya nih ya. Kalau gereja itu yang dimaksud gereja Alkitab di Perjanjian Baru itu adalah gereja yang dibangun para rasul itu ya. Semua Rasul Petrus dan grupnya, Rasul Paulus dan grupnya, Rasul Yohanes dan grupnya, itu dia membangun gereja seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul itu dari 28 pasal itu. Gereja itu di situ kelihatan organisme, tidak ada aturan agamawi. Semua anggotanya dipimpin Roh Kudus ya. Karena di situ ada banyak 70 kali itu ada istilah Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, penuh Roh Kudus mendorong dan sebagainya, penuh Roh Kudus. Itulah gereja itu ya. Jangan saudara ngelihat kalau gereja itu yang sekarang itu denominasi ya. Karena gereja udah pecah di zaman Rasul Yohanes menjadi puluhan ribu, makin tiap hari itu makin tambah itu kayak. Nggak pernah saya lihat ada organisasi 2 organisasi bergabung jadi satu itu enggak. Biasanya itu pecah, makin kalau Pantekosta karismatik makin banyak itu karena masing-masing merasa dipimpin Roh bikin sendiri gitu ya. Nah, jadi
beda ya. Yang poin kedua itu apakah kita ini ditanam di dalam denominasi atau ditanam di dalam gereja. Nah, kalau dua poin ini kita lihat ini yang akibatnya ya. Akibatnya di masa tuanya itu. Suruh lihat, perhatikan ini ya. Ayat 13, orang benar ya seperti pohon ini, mereka. Yang kedua ayat 14, ditanam di bait Tuhan. Baru yang ayat 15 ini akibatnya. Kalau kita memenuhi persyaratan, kita ini menjalani pohon kehidupan, dan kedua kita ini ditanam di dalam gereja ya, dalam arti gereja Kisah Para Rasul itu, maka poin ketiga, pada masa tua pun kita masih berbuah ya, menjadi gemuk dan segar. Jadi masa tua kita ditentukan dua hal ini kalau dari ayat ini. Yang pertama, apakah kita selama hidup ini menjalani kehidupan pohon pengetahuan atau bersandar pada pengetahuan kita, atau kita menjalani kehidupan ini dipimpin Kristus. Itu yang satu ya. Yang kedua, apakah kita ini bangun gereja atau tertanam dalam gereja, atau kita bangun denominasi dan tertanam dalam denominasi ya. Itu akan menentukan masa tua kita. Di sini dikatakan, apakah masa tua kita nanti berbuah atau tidak, menjadi gemuk atau segar, itu ditentukan di situ ya. Nah, memang kita nggak bisa tahu sekarang. Makanya kalau menilai orang nggak bisa dilihat sekarang lah. Misalnya waktu masih muda dia semangat, dia berkhotbah sana sini, mengumpulkan banyak murid, bangun gereja, gedung yang besar, terus kita bilang dia berbuah. Itu nggak bisa dulu, karena kita harus lihat di masa tuanya nanti gimana. Kalau ya kita lihat contoh-contoh Alkitab dulu, masa tua orang-orang benar itu ya. Kita lihat dulu contohnya ya. Misalnya kita ambil contoh satu aja lah, Musa lah. Emang dia benar, bukan berarti benar pengertiannya, bukan berarti nggak ada kekurangan ya. Musa juga ada banyak kekurangan juga. Benar itu artinya di masa tuanya Musa tuh, bayangin 120 tahun belum berkurang kekuatannya. Dia sudah mati ya, dipanggil Tuhan begitu, dengan apa, dikubur sama Tuhan sendiri. Emang ini orang luar biasa banget ya. Di masa tuanya dia masih menulis itu kitab Ulangan itu, terakhir dia usia 120 tahun. Ini teolog yang luar biasa ini ya. Jadi Musa lah contohnya. Kalau orang mau mati yang masa tua yang berbuah tuh, yaitu Musa itu ya. Nah, kalau dalam ada nah ini saya merasa perlu kesaksian juga lah ya. Kalau menurut saya ya, pengertiannya masa tua itu masih berbuah, pengertian saya ya, masa tuanya itu pertama dia masihlah menjadi berkat ya. Artinya ya, kalau dia seorang yang mengajar ya dia masih tetap belajar dan tetap bisa bagikan firman Tuhan sampai masa tua. Sampai tuanya berapa ya, kalau tergantung Tuhan yang kasih tua, pokoknya dia tetap menjadi seorang yang berkat lah bagi anak cucunya minimal lah, atau sebagainya. Pendeknya jadi berkat lah ya, menyampaikan firman Tuhan, menjadi teladan dan sebagainya bagi anak cucunya gitu kalau setidaknya. Yang kedua, di masa tuanya tuh dia, ini menurut saya ya, tidak terkena penyakit yang artinya berlarut-larut, menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain ya, keluarga pun jadi susah dan sebagainya. Saya merasa nggak begitu. Itu saya ya, pandangan saya, nggak tahu ya, nggak tahu pandangan orang lain ya. Tapi menurut saya begitu. Kalau dalam perjanjian baru ada mati martir ya, itu pun berbuah juga kayak Stefanus ya. Itu masa tuanya walaupun dia umurnya masih muda di situ, tapi dahsyat sekali. Walaupun dia itu mati martir, sampai Yesus itu dia melihat Yesus berdiri, Yesus duduk sebelah kanan Bapa itu. Dia kan Alkitab selalu bilang Yesus duduk ya sebelah kanan Bapa. Tapi begitu Stefanus mati, martir pertama, Yesus berdiri itu menghormati. Itu luar biasa kan. Nah, jadi itu matinya maksud saya. Tapi kalau menurut saya masih mati yang berbuah itu, yang pertama ya terus ya jadi berkat ya, menyampaikan firman Tuhan, belajar apa, sehat lah ya, gitu itu maksud saya. Yang kedua, janganlah berpenyakitan yang berlarut-larut, menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan anggota keluarga. Jadi saya sendiri ini ngomong untuk diri saya nih ya, saya nggak tahu nih masa tua saya. Masa tua saya ditentukan di sini, apakah saya ini orang yang menjalani pohon pengetahuan, ataukah saya ini hidup berdasarkan pengetahuan saya yang baik dan jahat, ataukah saya hidup berdasarkan pimpinan Kristus dalam batin, pohon kehidupan. Yang kedua, apakah saya ini tertanam dalam gereja atau saya tertanam dalam denominasi? Apakah saya ini membangun gereja seperti yang di Kisah Para Rasul, atau saya ini membangun denominasi seperti yang dalam kekristenan? Itu akan menentukan nanti masa tua saya.
Nah, nantilah ini video ini akan jadi bukti nih, apakah saya ini masa tua saya kayak gimana, apakah saya masih bisa tetap menyampaikan firman Tuhan ya walaupun secara online begini ya, sampaikan sampai usia saya nggak tahu tuanya seberapa. Setelah itu saya nggak kena penyakit yang menyusahkan diri saya sendiri atau menyusahkan anggota keluarga yang ngurus repot sekali gitu ya. Ya kalau bisa ya ini menurut saya ya saya sampaikan firman hari ini, besoknya saya mati gitu ya. Jadi nggak nyusahin ya. Itu bagi saya masa tua yang berbuah ya. Dan ini ditentukan loh dua hal. Mari kita melihat, mari kita membuka hati kita, jujurlah kita di hadapan Tuhan. Masa hidup kita ini ditentukan di ujungnya ini. Karena saya beri contoh 2 garis ini sebagai penutup ya, kesimpulannya 2 garis ini ya. Pernah saya bilang 2 garis ini sejajar, kelihatan sejajar lah di awalnya, tapi kalau dia panjang ditarik panjang makin kelihatan dia apakah dia sejajar atau tidak, atau dia bertabrakan ya. Tapi di awalnya nggak kelihatan. Artinya apa? Masa hidup orang itu kalau di waktu masa muda nggak bisa dinilai dia, karena dia kelihatan sejajar bisa aja, tapi nanti coba lihat di masa tuanya, apakah dia mati dengan memalukan, perbuatan memalukan ya, memalukan nama Tuhan, atau dia berpenyakitan menurut saya yang menyusahkan orang lain dan sebagainya. Itu akan kelihatan di masa tuanya ya. Nah jadi itulah ya, waktu itu di satu sisi waktu itu memang ujian yang sangat kejam juga ya. Kita akan dibukakan di situ. Bahkan nanti di pengadilan Kristus pun segala sesuatu dikatakan nggak ada yang tertutup yang nggak akan dibukakan. Jadi mari kita menjalani hidup, mohonlah kasih karunia Tuhan supaya kita menjadi orang yang menjalani pohon kehidupan, mengikuti pimpinan kesucian batin. Satu. Yang kedua, biarlah semoga kita tertanam dalam gereja, bukan tertanam dalam denominasi. Haleluya. Amin.